Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Gana, yang terhormat Dr. Intin Supriyanti, dan yang kami hormati teman-teman MPM semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Lucy Widyaningrum dengan MPM 24806026 beserta rekan saya Intan Indriani dengan nomor NPM 2480603032 akan mempresentasikan tentang sistem bilangan untuk pengaplikasian aljabar linear pada bidang matematika. Nah, untuk pengaplikasian aljabar linear pada bidang matematika, aplikasi aljabar linear dalam bidang matematika sangatlah luas dan menjadi dasar dari banyak konsep lanjutan. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan adalah aplikasi Oktav, di mana aplikasi Oktav ini bisa eh, online juga, di mana Oktav online dapat digunakan di laptop maupun di perangkat handphone. Nah, untuk memulai bagaimanakah aplikasi Oktav online ini bekerja, eh, akan dijabarkan oleh Ibu Intan terlebih dahulu. Kepada Ibu Intan, saya persilakan. Baik, kita mulai untuk eh, pengaplikasian Oktav online di aplikasi Matrix. Yang pertama, kita buka aplikasi Oktav online-nya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, yang pertama, kita nanti akan mengetik di bagian ini. Misal, kita mau membuat matriks 2 kali 3. Misal matriks A. Maka ditulis A sama dengan kurung buka siku, misal elemennya 2,4,6,6 titik koma, lalu 1,3,5 kurung siku tutup bentar. Maka akan terbaca matriks dengan elemen seperti ini. Misalkan lagi kita mau buat eh, matriks yang lain, misalkan matriks eh, 3 kali 2. Misal matriks B sama dengan kurung buka siku, misal 2,4 titik koma, 4,6 titik koma, 3,5 kurung tutup siku, enter. Maka akan ada matriks 3 kali 2 dengan elemen seperti itu. Selanjutnya, misal kita mau membuat matriks 0. Berarti, misalkan matriks nolnya matriks C. C sama dengan zeros, buka kurung. Misalkan matriks nolnya mau matriks 3 kali 2. Maka ditulis 3,2 tutup kurung, enter. Maka akan terbaca matriks 0 dengan eh, elemen seperti ini. Matriks 3 kali 2. Lanjut, misal mau matriksnya matriks persegi. Kalau matriks persegi, berarti kita tidak usah menuliskan seperti ini. Bisa misalkan kita mau bikin matriks persegi, misalkan matriks D, matriks persegi 2 kali 2 misalkan. Kita tulis saja zeros dalam kurung 2, enter. Maka akan terbaca matriks persegi 0, 2 kali 2.
Selanjutnya, jika kita mau membuat matriks identitas, maka dituliskan di saat matriks identitasnya E itu sama dengan ditulis EY buka kurung, misalkan matriks identitasnya matriks identitas 3 kali 3. Maka ditulis EY dalam kurung 3 enter. Maka akan ada matriks identitas 3 kali 3 seperti ini. Nah, bagaimana kalau mau membuat matriks identitas 4 kali 4 ya tinggal ditulis berarti EY dalam kurung 4 atau EY dalam kurung 2. Bergantung mau membuat matriks identitas berapa kali berapanya. Selanjutnya itu ada pengoperasian matriks. Misal kita buat matriksnya dulu. Misal matriks F, kita buat matriks 2 kali 2. F kurung siku dengan elemen 2,4 titik koma 1,6. Kurung siku tutup, enter. Kita buat matriks satu lagi, misalkan matriks G sama dengan elemen kurung siku buka 3,6 titik koma 5,11. Kurung siku tutup, enter. Nah, jika kita akan menambahkan matriks yang dua ini, maka bisa ditulis F ditambah G, enter. Maka akan eh, terbaca matriks F ditambah G hasilnya seperti ini, 5, 10, 6, 17. Jika kita ingin menguranginya berarti misalkan matriks F dikurang matriks G, terus F dikurang G, enter. Maka akan ada hasilnya. Hasil dari pengurangan matriks F dikurangi matriks G. Selanjutnya, jika kita mau mengalihkan matriks, misalkan mau mengalihkan matriks F dengan matriks G, maka ditulis F bintang G, enter. Nah, ini adalah hasil perkalian dari matriksnya, F dan G. Selanjutnya, jika kita mau mengalihkan konstanta dengan matriks, misal 3 dikali matriks F misalkan. 3 bintang F, enter. Maka akan ada hasil dari 3 dikali matriks F. Selanjutnya, di sini ada yang namanya transpose matriks. Kita bikin dulu matriksnya. Misalkan matriks H dengan elemen 1,2,3 titik koma 4,5,6 kurung siku tutup, enter. Nah, untuk membuat transpose matriknya, maka kita cukup menuliskan dengan H 1 koma di atas, enter. Nah, maka akan ada hasilnya transpose matriknya 1, 4, 2, 5, 3, 6. Ya, selanjutnya jika kita mau mencari determinan matriks. Determinan matriks itu kan harus matriks persegi. Kita buat dulu, misalkan matriksnya matriks I dengan elemen kurung siku buka 1,3,3 titik koma 1,4,3 titik koma 1,3,4 kurung siku tutup, enter. Nah, untuk mencari determinan matriks, maka ditulis di sini determinan kurung buka, determinan dari matriks I, kurung tutup, enter. Maka akan diperoleh hasil determinannya
satu. Nah, jika kita mau mencari inverse-nya, maka ditulisnya INV kurung buka, inverse dari matriks yang dimaksud, matriks I, kurung tutup, enter. Maka akan terdapat inverse dari matriks I tadi. Jika kita mau mencari inverse dari matriks identitas, maka ditulis INV, kurung buka, tulis A, kurung tutup, enter. Maka akan ada inverse dari matrik identitas itu adalah satu. Mungkin dari saya penjelasannya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh Ibu Lucy tentang fungsi trigonometri. Ibu Lucy, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Intan. Saya lanjutkan untuk menentukan nilai pada fungsi trigonometri. Jadi di sini, apabila kita mau mencari nilai trigonometri, misalkan mau mencari nilai sin 60 atau mau mencari nilai cos 45. Nah, di sini kita bisa menuliskan pada aplikasi Oktav itu. Misalkan apabila kita mau menggunakan derajat, maka penulisannya sin D dalam kurung 60 di enter, kemudian di situ akan terdapat nilai untuk sin 60 derajat. Kemudian apabila kita mau menggunakan sudut pada pi, karena pi itu 180, maka kita bisa menuliskannya sin dalam kurung pi dibagi misalkan 3. Nah, di enter. Nah, ini sama-sama mencari nilai sin 60. Namun di sini ada menggunakan derajat dan yang kemudian yang keduanya menggunakan pi. Jadi kalau sin 60 itu apabila pi berarti pi per 3. Begitupun halnya dengan eh, apabila kita mau mencari nilai cos. Misalkan kita mau mencari nilai cos 90. Tinggal dituliskan cos D dalam kurung 90 di enter, maka akan terdapat nilai untuk cos 90 derajatnya. Bila kita mau mencari nilai trigonometri, eh, fungsi trigonometri dalam bentuk sudut. Sebenarnya Bapak Ibu untuk fungsi oktav ini, karena kan tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Intan bahwa oktav ini bisa digunakan untuk mencari matriks dalam maka dan ini sebenarnya bisa dilanjutkan apabila kita mau mencari sistem persamaan linear, di mana sistem persamaan linear itu kita tahu bahwa bisa menggunakan matriks salah satu penyelesaiannya. Di sini bisa saya contohkan, misalkan Bapak Ibu ingin mencari eh, persamaan linear nilai X dan Y-nya. Apabila diketahui misalkan 2X tambah 3Y sama dengan 8, itu persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan keduanya, X tambah Y sama dengan 3. Maka dalam penulisannya di fungsi oktav ini, penulisannya dalam bentuk matriks. Maka bisa dituliskan A besar sama dengan kurung siku 2,3 titik koma 1,1 kurung siku di enter. Ini untuk matriks yang ada pada persamaan linearnya. Kemudian untuk hasilnya itu berarti kita buat matriks yang lain yaitu misalkan di situ B. B sama dengan kurung siku 8 titik koma 3 kurung siku di enter. Nah, apabila kita mau mencari nilai X dan Y-nya pada persamaan linear tersebut, bisa kita cari Bapak Ibu dengan X besar sama dengan A pernya ke kanan, garis miring ke kanan, yang ke kanan Bu Intan. Nah, B
di enter. Nah, ini adalah hasil untuk nilai X dan Y-nya. Berarti di sini diketahui nilai X-nya adalah satu dan nilai Y-nya adalah 2. Atau bisa mencari nilai X-nya apabila kita tidak menggunakan uh, garis miring B, garis miring ke kanan untuk B, kita juga bisa menggunakan dengan inverse pada matriks, yaitu X sama dengan inverse INF dalam kurung A dikali B, di enter. Eh, tutup kurungnya di Abu Intan. Ya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa nilai X-nya adalah satu dan nilai Y-nya adalah 2. Jadi, dalam persamaan linier juga bisa kita gunakan aplikasi Oktav ini. Namun mungkin penyelesaiannya dalam bentuk matriks seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Intan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami lakukan untuk aplikasi Oktav ini. Kami cukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.